Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan membesarkan Allah Azza wa Jal, disebabkan di setiap harinya, di setiap saatnya Allah senantiasa meliputi kita dengan rahmat dan karunia-Nya. Maka hendaknya kita dengan rahmat dan karunia-Nya lah menjadikan seluruhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung atau membilang seluruh karunia dan rahmat Allah yang ada pada diri kita. Akan tetapi Allah mewajibkan kita untuk mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin membilang nikmatku, kata Allah Azza wa Jal, maka kalian pasti tidak mampu membilangnya. Dan di ayat lain kata Allah Azza wa Jalla, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian mensyukuri nikmatku dengan cara memujiku, alhamdulillah ala kulli nikmah. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di atas pembenaran di dalam hati dan di atas pemanfaatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang akan dimasukkan ke dalam penjara disebabkan tidak menerima ajakan dari ibu tirinya yaitu Sulekha untuk berzina. Di antara fitnah terakhir sebelum Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, dia diberikan beberapa waktu. Setelah terjadinya, dia diajak masuk ke dalam khusus kamar Sulekha, akan tetapi Nabi Yusuf menolak. Itu tidak langsung dipenjara. Akhirnya muncullah berita-berita. Tetap Sulekha meminta Nabi Yusuf agar dia menerima ajakan Sulekha. Ini tidak tinggal diam Sulekha. Sulekha bahkan mengumpulkan wanita-wanita yang tercantik di Mesir untuk menggoda Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf setiap saat ketika dibawakan makanan, dibawakan minuman, itu diajak oleh wanita-wanita cantik Mesir. Jadi salah satu tanda ajakannya adalah wanita-wanita Mesir, tandanya jikalau ia mencintai seseorang, untuk meminta kepada seseorang agar berzina dengannya, agar bersetubuh dengannya, itu ketika dia mendatanginya, dia membawa kain merah sebagai tanda bukti cinta kepadanya. Kalau kita di zaman ini biasanya bunga, tapi di zaman mereka itu kain merah, menunjukkan bahwasanya hatinya telah dipenuhi oleh cinta. Akhirnya di setiap Nabi Yusuf dibawakan makanan, itu dibawakan oleh wanita-wanita cantik Mesir yang disertai dengan kaos tangan merah. Jadi dia cuma kecil akan tetapi berwarna merah yang menunjukkan bahwa dia siap untuk melayaninya. Itu terus Nabi Yusuf, puluhan wanita yang datang ke kamarnya membawa makanan, minuman berhari-hari. Setiap berganti waktu untuk melayani Nabi Yusuf, berganti juga wanita-wanita. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Bahkan di akhir-akhirnya, ketika semua wanita, Nabi Yusuf tidak berpaling kepadanya. Ketika semua wanita itu tidak diakui, tidak diterima ajakannya, maka Nabi Yusuf alaihi salam telah mendengar bahwasanya karena dia telah tidak mendengar dari perintah Sulekha, maka dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Maka
Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana di dalam surah Yusuf ayat 33 kata Allah Azza wa Jal, Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya penjara lebih saya cintai daripada apa yang mereka ajak kepada diriku. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Ya Allah, saya lebih mencintai penjara daripada bermaksiat kepadamu. Ini keimanan yang sangat kuat. Di hari ini banyak manusia, bahkan dia yang membayar, bukan dia yang dibayar. Mengajak, bukan dia yang diajak. Wanita-wanita yang dia berzina pun padanya, bukan wanita-wanita termulia di negerinya. Tapi mereka mau. Bahkan mereka membayarnya. Ada dengan bayaran yang mahal bahkan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, bayangkan, dia sudah digoda oleh wanita tercantik Mesir. Bukan 1-2 orang. Kemudian orang itu yang menawarkan dirinya. Kemudian akan tetapi dia lebih memilih penjara daripada melayaninya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diijabah doanya oleh Allah. Jadi Nabi Yusuf yang berdoa kepada Allah bahwasanya penjara lebih dia sukai daripada melayani wanita-wanita di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya seluruh orang-orang yang ada di kerajaan Butifar, kerajaan Sulekha itu bersedih dan menyalahkan Sulekha. Kenapa dipenjara padahal dia tidak bersalah? Tapi di seluruh penjara Sulekha itu kebanyakan sudah beriman kepada Allah. Walaupun dia belum bersaksi, tapi hatinya sudah beriman. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara. Ketika di penjara, Nabi Yusuf mendapatkan banyak orang yang kuat yang menindis yang lemah. Orang yang senantiasa berpukul-pukulan di dalam penjara. Orang yang senantiasa hidup penuh kekacauan di dalam penjara. Akhirnya Nabi Yusuf memperbaiki penjara tersebut. Bagaimana yang kuat menopang yang lemah. Bagaimana yang lemah itu tidak merasa dilemahkan. Dan bagaimana yang sempit di dalam penjara itu menjadi luas. Yang pertama kali diubah oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah membersihkan penjara. Membersihkannya dari kesyirikan. Membersihkannya dari peribadatan kepada Amun menuju peribadatan kepada Allah. Kemudian membersihkan tempatnya. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Itulah tugas Nabi Yusuf di dalam penjara. Dan Nabi Yusuf di penjara sekitar 8 sampai 10 tahun. Karena kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, bid'u sinin. Itu Nabi Yusuf di penjara bid'u sinin. Bid'u sinin itu mulai dari 3 sampai 9. Bisa juga 8 sampai 10, 9 dan sampai 10 tahun. Jadi sekitar 9 tahun lebih, kurang lebih Nabi Yusuf alaihi salam di penjara. InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari seseorang yang akan ditakwil mimpinya di dalam penjara, yang mengakibatkan nantinya Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. InsyaAllah ta'ala semoga bermanfaat. Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya kebaikan adalah ketika kita mampu meninggalkan apa yang Allah haramkan. Dan sebenarnya hakikat penjara, seluruhnya dunia itu adalah penjara bagi seorang yang beriman. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Sesungguhnya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang yang kafir. Kenapa dunia menjadi penjara bagi orang yang beriman? Karena orang beriman bagaikan di dalam penjara. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang
dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Mata kita harus kita penjara dari kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Telinga kita harus kita penjara dari mendengar hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah menuju hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah. Kaki, tangan, mulut kita harus kita penjara dari kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mampu mempenjara jiwanya dari kemaksiatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Karena di dalam hadis tersebut disebutkan wa jannatul kafir, dan dunia itu adalah surganya orang-orang kafir. Tapi kita, itu adalah kebahagiaan kita. Jadi penjara, ada penjara dunia yang besar, ada penjara yang kecil. Dan penjara yang sebenarnya adalah ketika jiwa terpenjarakan. Karena Imam Syafi'i juga pernah dipenjara, Imam Abu Hanifah pernah dipenjara, guru dari Imam Syafi'i, Imam Malik pernah dipenjara. Nanti akan kita masuk kepada kisah-kisah mereka. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.